Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NPM 23411010. Saya adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa inbound Universitas Teknokrat Indonesia dari kampus asal Universitas Lambung Mangkurat dari Kalimantan Selatan. Di sini saya mengambil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di kelas MNJ 22DX. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi MSDM strategi. Namun, sebelumnya ada berbagai bidang manajemen di dalam organisasi, yaitu MSDM atau manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan sebagainya. Namun kali ini saya akan memaparkan tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang biasanya kegiatannya yaitu mengelola tenaga kerja, karyawan dan aset manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mengoptimalkan produktivitas, kinerja dan kepuasan karyawan sambil memenuhi kebutuhan organisasi. Sebelumnya, apa sih itu manajemen sumber daya manusia atau MSDM? Nah, jadi MSDM adalah pendekatan sistematis untuk mengelola aspek-aspek sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Lalu ada 5 fungsi utama MSDM yang sering dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Ini melibatkan pengembangan rencana jangka panjang dan pendek untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Ini termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, peramalan sumber daya manusia, dan perencanaan suksesi. Kemudian ada pengorganisasian MSDM. Ini melibatkan pengorganisasian, struktur organisasi, dan penempatan dalam peran-peran yang sesuai dengan kemampuan dari kualifikasinya. Ini juga melibatkan desain posisi, pelaporan hierarki, dan struktur gaji. Kemudian ada penyusunan staff atau biasanya sering disebut dengan staffing. Staffing ini adalah perekrutan, seleksi, penempatan, dan pengangkatan karyawan. Dalam fungsi ini, organisasi mencoba menarik dan memilih individu yang paling cocok untuk mengisi sebuah posisi kerja yang ada atau kosong. Kemudian ada penggerakan SDM atau directing. Ini mencakup aspek pengelolaan kinerja karyawan, pengembangan kemampuan mereka biasanya. Dan ini juga melibatkan motivasi, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kerja. Dan yang terakhir ada pengawasan SDM atau controlling. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja karyawan serta perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan standar organisasi tercapai. Pengawasan mencakup penilaian kerja, tindak lanjut, dan pengelolaan masalah karyawan. Nah, jadi kelima fungsi ini adalah bagian integral dari manajemen sumber daya manusia dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi sambil menjaga kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Setiap fungsi-fungsi tadi memerlukan perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sebuah organisasi tersebut. Lalu, manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat dibagi menjadi 2 komponen utama nih, yaitu ada manajemen sumber daya manusia internal dan manajemen sumber daya eksternal. Berikut ini ada penjelasan singkat tentang keduanya. Nah, jadi MSDM eksternal adalah MSDM yang ada di luar dari sebuah organisasi. Ada teknologi, ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, pasar tenaga kerja, pesaing, pelanggan, demografi, pemilik perusahaan, dan serikat pekerja. Kemudian ada lingkungan internal dari MSDM, yaitu ada kebijakan dan prosedur HR. Ini termasuk kebijakan penggajian, kebijakan kesejahteraan karyawan, prosedur rekrutmen, serta prosedur perubahan dan promosi. Kebijakan dan prosedur ini membentuk kerangka kerja untuk mengelola karyawan. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini mengatur hierarki dan hubungan antara departemen unit dalam organisasi. Ini mempengaruhi bagaimana MSDM beroperasi dan berinteraksi dengan berbagai divisi. Yang ketiga ada kultur perusahaan.
Wah, jadi kultur perusahaan ini adalah budaya dari sebuah organisasi yang mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap yang dipegang oleh organisasi. Ini memainkan peran penting dalam rekrutmen, retensi, dan perilaku karyawan. Kemudian ada sumber daya keuangan. Nah, jadi sumber daya keuangan ini ketersediaan dana dan anggaran yang dialokasikan untuk MSDM mempengaruhi kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif sumber daya manusia seperti pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Nah, jadi kemudian ada kinerja karyawan. Wah, kinerja karyawan ini adalah produktivitas, kehadiran, dan kepuasan dari karyawan yang faktor penting dalam lingkungan internal SDM. Kinerja karyawan berdampak pada hasil organisasi dan perlu dimonitor dan dikelola. Kemudian ada komunikasi organisasi. Jadi ini adalah efektivitas komunikasi dalam organisasi yang mana aspek kunci yang mempengaruhi hubungan antara MSDM dan karyawan. Komunikasi yang baik mengandung manajemen perubahan, pelaporan masalah, dan pertukaran informasi penting. Nah, kemudian ada sistem informasi dan teknologi. Penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam MSDM mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data karyawan, pelaporan, dan manajemen informasi. Kemudian ada hubungan karyawan dan manajemen. Dan ini adalah yang terakhir dari faktor internal MSDM. Jadi hubungan karyawan dan manajemen adalah faktor penting dalam lingkungan internal MSDM. Keterlibatan karyawan, konflik, dan kolaborasi memainkan peran penting dalam keberhasilan dari suatu organisasi. Kedua komponen utama tadi yaitu manajemen sumber daya manusia internal dan eksternal bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia berjalan dengan efektif. MSDM internal fokus pada manajemen karyawan dan aspek-aspek internal organisasi, sementara MSDM eksternal mempertimbangkan faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan MSDM dan citra organisasi di mata publik. Kemudian ada peran dari manajemen sumber daya manusia ini yaitu ada mengangkat, melatih, membayar, memotivasi, dan memelihara. Yang pertama ada mengangkat atau biasa disebut rekrutmen. MSDM bertanggung jawab untuk mencari, menarik, dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen mencakup pengumuman lowongan pekerjaan, wawancara, dan seleksi yang potensial. Kemudian ada melatih atau training. Setelah kita mengangkat, ada melatih dan training dari sumber daya manusia ini, menyediakan pelatihan kepada karyawan untuk memperbaharui keterampilan mereka, mengembangkan kompetensi, dan meningkatkan kinerja dari karyawan yang akan masuk ke organisasi kita. Nah, jadi pelatihan dapat berupa pelatihan teknis, pengembangan, kepemimpinan, dan pelatihan lainnya yang dapat membangun keterampilan dan kompetensi dari karyawan. Kemudian ada membayar pastinya ya, atau compensation. MSDM mengelola kompensasi dan penggajian karyawan, termasuk penentuan gaji, insentif, dan pemanfaatan yang mereka terima sebagai imbalan atas kerja mereka di salah satu organisasi kita. Nah, jadi kemudian ada keempat, ada memotivasi atau motivation, yaitu ada menciptakan program insentif dan motivasi untuk mendorong karyawan agar bekerja dengan baik dan berdedikasi. Ini termasuk pengakuan atas kinerja baik, promosi, dan program insentif lainnya. Kemudian ada memelihara. Ini melibatkan perawatan karyawan dan menjaga kesejahteraan mereka. Ini biasanya mencakup program kesehatan, dukungan karyawan, manajemen stres, dan perawatan kesejahteraan lainnya. Nah, jadi menggabungkan peran-peran ini adalah kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. MSDM tidak hanya berfokus pada pengelolaan administratif seperti penggajian, juga ada pengembangan karyawan, menciptakan budaya kerja yang positif, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Itu tadi penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia strategik, mulai dari pengertian, fungsi, dan peran dari manajemen sumber daya manusia.
Semoga materi dan penjelasan dari pemaparan saya dapat dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.